Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita lanjutkan pelajaran yang telah dijanjikan oleh Bapak. Pada hari ini kita akan membahas materi dan perubahannya. Nah, kompetensi yang akan dicapai untuk kalian itu bahwa kalian harus memahami konsep materi dan perubahannya. Nah, di mana satu, kalian bisa mengelompokkan sifat-sifat dari materi tersebut. Dua, mengelompokkan perubahan dari materi tersebut. Dan ketiga, mengklasifikasikan materi tersebut. Pertama, mengelompokkan sifat materi. Bahwa apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia yaitu ilmu yang mempelajari tentang materi, struktur, susunan, sifat dari materi tersebut. Kemudian yang kedua, ilmu kimia juga mempelajari tentang perubahan materi dan energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi. Apa itu materi? Di sekeliling kita banyak benda-benda yang disebut dengan materi. Seperti tanah, pensil, buku, meja itu merupakan materi. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, bagaimana dengan udara dalam balon? Mungkin kalian juga mengetahui bahwa balon kalau diisi udara bisa terbang, sehingga di dalamnya ada gas, sehingga udara dalam balon tersebut juga termasuk materi, karena materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, pengelompokan sifat materi dilihat dari itunya ada sifat padat, sifat cair, dan sifat gas. Di mana ciri dari sifat padat, bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Sedangkan sifat dari cair, bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya, volume zat cair adalah tetap. Misalkan kita memasukkan air dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Memasukkan air dalam botol seperti botol. Itu sifat dari cair. Sedangkan sifat dari gas, yaitu di mana gas tersebut baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Itulah sifat-sifat dari materi. Nah, pengelompokan perubahan materi, kita lihat bahwa ada dua perubahan dari materi. Pertama adalah perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Sebagai contoh, perubahan fisika, es berubah menjadi air. Air berubah menjadi uap air. Lilin meleleh, pelarutan garam. Nah, dari lihat dari contoh tersebut bahwa perubahan fisika tersebut yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Seperti es. Es itu adalah bentuk padat, berubah menjadi air, sifatnya cair. Air dipanaskan berubah menjadi uap air, itu menjadi gas. Sedangkan perubahan kimia, contohnya kayu, kertas dibakar berubah menjadi abu, di mana kertas akan terbakar apabila ada oksigen, sehingga kertas bisa dibakar itu karena ada oksigen, ada zat lain. Kedua, besi berkarat. Tiga, nasi menjadi basi. Nah, besi berkarat, kita ketahui besi kalau dibiarkan di udara bebas akan berubah warna menjadi coklat. Itu akibat dari terjadinya perkaratan besi. Nasi menjadi basi. Nah, nasi menjadi basi ini juga sama, sifatnya berubah. Maka pengertian dari perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru atau materi baru. Perubahan kimia ini disebut juga dengan reaksi kimia. Nah, mengklasifikasikan zat materi. Materi diklasifikasikan menjadi unsur,
di mana unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Sebagai contoh, oksigen, natrium, aluminium, oksigen, nitrogen itu sebagai unsur. Yang kedua, senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misal, 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air menjadi H2O. Contoh lagi, asam asetat. Asam asetat itu terdiri dari rumusnya adalah CH3COOH. Amoniak disusun dari atom nitrogen dan atom hidrogen. Jadi senyawa itu adalah gabungan 2 buah unsur atau lebih membentuk suatu senyawa dengan perbandingan tertentu. Campuran, yaitu campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Misal air, sungai, tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula, dan lain-lain. Nah, campuran dan senyawa itu hampir sama, gabungan 2 unsur tapi ada perbedaan tertentu, di mana campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Campuran perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap. Kalau senyawa perbandingan massa unsurnya tetap. Campuran tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa. Senyawa tersusun dari beberapa unsur saja. Sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing. Kalau senyawa, sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Melalui proses fisika, komponen penyusun campuran dapat dipisahkan. Sedangkan senyawa melalui proses kimia, komponen penyusun senyawa dapat dipisahkan. Nah, inilah bagian klasifikasi materi, di mana kelas seperti itu ada unsur, senyawa, campuran. Unsur ada unsur logam, non logam, dan ada metaloid. Senyawa dan 3 campuran, sama juga ada homogen, ada heterogen. Homogen yaitu larutan bersifat homogen, yaitu contohnya larutan, sedangkan heterogen contohnya koloid dan suspensi. Mungkin itu yang bisa disampaikan hari ini. Mungkin kalian ada yang ditanyakan atau mengerti, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian baca dulu, buka buku dulu. Kalau ada yang tidak pertanyaan, silahkan tanyakan kepada Bapak.